Hai hai, halo semua, Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, jangan bosen-bosen ya untuk selalu terus pantengin channelnya Cublak Suweng karena akan ada banyak sekali berita terbaru terkini tentang politik-politik di Indonesia pastinya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol loncengnya ya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng hanya untuk Anda. Jangan lupa di subscribe dulu yuk sebelum kalian baca berita hari ini. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ya, dimana kalian tahu kemarin adalah tanggal 16 Oktober 2022, dimana hari itu adalah hari selesainya Bapak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta ya. Hari dimana Bapak Anies sudah selesai dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan tak terasa sudah 5 tahun ya Jakarta dipimpin oleh beliau. Namun di sini setelah selesai 5 tahun, PDIP ini membocorkan atau memberikan tanggapan terkait 5 tahun kepemimpinan Pak Anies. Ternyata versi PDIP, Anies Baswedan ini punya rapot merah untuk kepemimpinannya selama 5 tahun. Wow, kita lihat yuk kira-kira rapot merahnya apa aja nih. Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yaitu Gembong Warsono memberi rapot merah terhadap kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin ibu kota. Gembong menilai bahwa sebagian besar janji Anies Baswedan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2017 hingga 2012 ini tidak terrealisasi. Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma 3-5 yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan sebagai rapot merah, ucap Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta. Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies baru baik di rencana saja, tapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana saja, kata Gembong. Gembong pun menjelaskan bahwa janji Anies yang terrealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan Jaklingko walau masih belum sempurna. Kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terrealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak tahun 2018. Lalu lanjut dia adalah meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak 325 miliar. Selanjutnya, program memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan mengendalikan inflasi. Meski ada janji yang terrealisasi, tadi udah disebutkan ya beberapa janji sudah terrealisasi katanya sekitar 3 atau 5 gitu ya. Gembong pun menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik. Antara lain ini ya, yang pertama adalah normalisasi sungai 0%, naturalisasi sungai 0%, perkembangan pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0%, pembangunan LRT kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha atau PDBU 0%, pembangunan ITF dalam kota 0%, pembangunan Science Park 0%, kemudian ada pemipaan air bersih SPHM Jatiluhur 0%, kemudian Electronic Road Pricing atau ERP 0%, kemudian peningkatan fasilitas Park and Ride 0%, Taman Pintar 0% dari target 175 lokasi. Ada rumah DP 0 rupiah 2.332 unit dari targetnya yang dari awal 232.214 unit. Itu berarti terrealisasi hanya sekitar 1%-nya saja. Kemudian ada rumah aman 4 unit. Dari target awal adalah 267, jadi hanya sekitar 1,5% terrealisasi untuk rumah aman. Ada juga program wirausahawan OKOC
Targetnya adalah 200.000 tapi yang terrealisasi katanya adalah 6.000. Jadi baru sekitar 3% yang terrealisasi. Yang lainnya hampir 0% ya. Nah, selain itu Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies. Seperti yang pertama antara lain ya, menutup akses ke laman anggaran atau e-budgeting. Kemudian ada video rapat yang tidak diunggah ke YouTube. Ada lagi menolak warga yang mengadu ke balai kota. Terus ada juga menghambat akses informasi kepada wartawan. Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol. Hampir juga terjadi korupsi ya, sekitar 152 miliar di pengadaan lahan DP 0 rupiah. Jadi terjadi korupsi di sana ya, saat pemerintahan Bapak Anies waktu bikin pengadaan lahan DP 0 rupiah. Ada lagi ini ya, melanggar janji tidak akan menggunakan dana kejadian luar biasa atau KLB dari swasta. Jadi pada akhirnya dipakai ya. Dan selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Bapak Anies ini lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga. Misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan juga banjir, kata Gembong. Gembong pun menilai bahwa janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Jika dalam evaluasi ternyata janji tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong, kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru. Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta pasti akan dilanjutkan, tetapi jika setelah dievaluasi manfaat dan mudorotnya ini lebih banyak mudorot, maka untuk apa diteruskan, kata Gembong. Dan menurut Gembong, Heru sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta yang baru tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat. Nah, di sini Bapak PJ Gubernur ya, sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai pejabat Gubernur DKI pada hari ini tanggal 17 Oktober 2022. Nah, Heru ini dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai PJ Gubernur DKI melalui sidang tim penilaian akhir atau TPA. Jadi gimana nih menurut kalian? Setujukah dengan pendapat PDIP terkait dengan kinerja Bapak Anies Baswedan selama 5 tahun ini? Dan menurut kalian cocok tidak ini untuk maju sebagai bakal capres di Pilpres 2024? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Dan jangan lupa ya untuk LKS, like, comment, share ke teman-teman, serta support selalu channel Cublak Suweng. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.